Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan kali ini tentang soal dan pembahasan materi dari mata kuliah atau mata ajar akuntansi manajemen. Topiknya adalah tentang penentuan harga jual atau pricing decision. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, dapatkan cari e-learning akuntansi manajemen dan dapatkan soal dan pembahasan lainnya. Kemudian juga ada video pembelajaran terkait dengan topik-topik yang ada di akuntansi manajemen dan soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan ada pembahasannya serta persiapan atau tryout online menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, kita mulai ya. Berikut ini adalah soalnya. PT Hotel Indah baru saja menyelesaikan pembangunan hotel yang berisikan 60 kamar di pusat bisnis negara Konoha. Untuk tahun depan diperkirakan perusahaan akan memperoleh pendapatan sebanyak 17.000 kamar. Semua kamar sama dan akan disewakan pada harga yang sama. Berikut ini adalah biaya operasi yang diperkirakan akan dikeluarkan di tahun depan. Nah, ada biaya variabel 50.000 per malam, ada biaya tetapnya biaya gaji dan upah 1,7 miliar, pemeliharaan gedung dan kolam renang 480 juta, kemudian biaya operasi dan administrasi lainnya adalah 1 miliar 220 juta. Maka total biaya tetap selama setahun di tahun depan diperkirakan sebesar 3,4 miliar rupiah. Modal yang diinvestasikan dalam pembangunan hotel baru tersebut adalah 20 miliar rupiah. Target imbal hasil investasi atau return on investment adalah 25%. Harga sewa per kamar per malam ditentukan berdasarkan biaya penuh atau full cost, ditambahkan persentase markup berdasarkan biaya penuh tersebut untuk memperoleh target return on investment. Pertanyaannya adalah, yang pertama, berapakah harga sewa kamar yang dibebankan per malamnya? Berapakah markup sebagai persentase dari biaya penuh? Pertanyaan yang kedua, manajer pemasaran hotel mengajukan usulan penurunan harga dari pertanyaan nomor 1 sebesar 10% untuk meningkatkan pendapatan kamar sebesar 15%. Apakah usulan manajer pemasaran tersebut layak untuk dilaksanakan? Oke, kita masuk yang pertanyaan pertama. Berapakah harga jual dan persentase markup dari biaya penuh atau full cost? Nah, kita mencari pertama adalah target laba operasi. Ini adalah investasi yang telah ditanamkan dikali target return on investment. Dari soal kita dapatkan investasinya adalah 20 miliar rupiah, adapun ROI-nya adalah 25%. Maka target laba operasi adalah 5 miliar rupiah. Nah, kemudian kita cari target laba operasi per unit. Itu berarti 5 miliar dibagi dengan target yang akan disewakan kamar dalam setahun adalah 17.000. Sehingga target laba operasi per unit kalau kita bulatkan adalah 294.118 rupiah. Ya, target laba operasi per unit. Berikutnya kita menentukan harga kamar per malam yang dibebankan oleh perusahaan kepada yang ingin menginap. Itu diperoleh dari biaya variabel per unit ditambah biaya tetap per unit ditambah laba operasi per unit. Biaya variabel per unit dari soal itu adalah Rp50.000, kemudian biaya tetap per unit yang Rp200.000 ini adalah 3,4 M, ya 3,4 miliar biaya tetapnya dibagi dengan kamarnya 17.000 ya. Oke. Kemudian ditambah laba operasinya ini yang sudah kita hitung sebelumnya. Rp294.118. Maka harga kamar per malamnya adalah Rp544.118. Ini memang pembulatan. Nah, kemudian full cost per kamar, biaya penuh per kamar itu adalah biaya variabel per unit ditambah biaya tetap per unit, 50.000 ditambah 200.000. Maka full cost-nya per satu kamar per malam adalah 250.000. Nah, markup per kamarnya dari full cost itu adalah harga jual dikurangi biaya penuh dulu. Profitnya ya, 544.000, 118 dikurangi 250.000, kita dapatkan profitnya atau markup per kamar adalah Rp294.118.
Maka markup per kamar ini, profit ini dibandingkan dengan full cost, kita dapatkan 294.118 dibagi 250.000, kita dapat 117,65. Jadi harga jual itu persentase markup-nya dari full cost adalah 117,65%. Ya, oke. Nah, kemudian manajer pemasaran mengusulkan bahwa harga kamarnya diturunkan 10% dalam upaya untuk meningkatkan penjualan pendapatan kamar sebanyak 15%. Nah, harga baru per kamarnya adalah harga awal yang telah kita hitung sebelumnya dikali 1 minus persentase penurunan harga. Harga awalnya Rp544.118 dikali 1, harga diturunkan 10%, kita dapatkan 489,706. Ini harga yang usulannya manajer pemasaran. Adapun jumlah kamar terjualnya itu adalah jumlah terjual awal yang diperkirakan dikali 1 plus kenaikan penjualan kamar. Diperkirakan akan terjual 17.000 dikali 1 plus 15% kenaikan penjualan kamar. Maka kita dapatkan 19.550 kamar. Oke. Ya. Nah, kemudian berapakah margin kontribusi atau contribution margin dengan harga awal? Itu berarti harga kamar per unit awal dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah kamar terjual. Kita dapatkan harga jual 544.118 dikurangi 50.000 kali 17.000 kamar. Kita dapat 8.400.006.003 rupiah. Pertanyaannya, kenapa tidak menghitung fixed cost? Karena fixed cost-nya tidak relevan. Ya, fixed cost-nya tidak relevan. 340 juta itu dari mulai 0 sampai dengan, nah, ingat, kapasitasnya adalah sebetulnya dia punya 60 kamar semalam, ya 60 kamar. Nah, 60 kamar ini kalau kita kalikan dengan 365 hari dalam setahun, ya dalam setahun berarti tersedia itu 21.900 kamar yang bisa disewakan dalam waktu setahun. Sedangkan yang awal dia hanya jual 17.000, kemudian yang kalaupun naik 15% juga tidak akan melewati 21.900 kamar. Jadi masih di bawah kapasitas sebetulnya. Sehingga biaya tetapnya tidak dihitung, tidak relevan. Nah, bagaimana margin kontribusi usulan dari manajer pemasaran? Harga kamar per unit yang baru dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah kamar terjual yang baru. Harga yang baru turun 10% adalah Rp489.706. Kemudian biaya variabel tetap 50.000, mau pakai harga lama, harga baru. Nah, jumlah kamar terjualnya 19.550, ini masih di bawah kapasitas 21.900 kalau maksimal dalam setahun. Ya, maka biaya tetap kita tidak hitung karena tidak relevan, sehingga margin kontribusi usulan dari manajer pemasaran adalah Rp8.596.252.300. Nah, pertanyaannya, apakah diterima usulan penurunan harga dari manajer pemasaran? Kita lihat, margin kontribusi awalnya 8,4 M gitu ya. Sedangkan margin kontribusi usulan dari manajer pemasaran 8.596.252.300. Lebih tinggi yang usulan ini dibandingkan margin kontribusi awal, sehingga keputusannya adalah diterima. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal pembahasan materi penentuan harga jual yang merupakan materi dari mata ajar akuntansi manajemen. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.